for Borneo, the largest raid yet by the United States 13th Air Force. Flying from recently occupied Morotai Island, bombers head for Tarakan Island off the East Borneo coast. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Hatta. Akhirnya kau datang. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind. Pada 11 Januari 1942, Jepang memasuki Laut Indonesia. Kota yang pertama kali diduduki Jepang saat masuk Indonesia adalah Tarakan, Kalimantan Timur. Kedatangan tentara Jepang ini disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Belanda semakin terdesak oleh Jepang, hingga pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tarja van Staucher, dan Letnan Jenderal Hendrik de Porteren, yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi dari Nippon. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Kalian tanda tangani surat ini sekarang, karena kelompok kalian telah terkepung oleh kelompok saya. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai melakukan berbagai propaganda. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan adalah Gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Selain Gerakan 3A, propaganda lainnya adalah membentuk organisasi yang melibatkan orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air atau PETA, yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. PETA adalah organisasi satuan militer yang beranggotakan penduduk lokal, yang berfungsi sebagai kekuatan pertahanan Jepang. PETA merupakan inisiatif dari R. Gatot Mangkupraja. Di sisi lain, perlakuan Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusa adalah sedikit. Contohnya, selama 4,5 tahun Jepang menjajah, banyak kerugian dan kesengsaraan. Kehidupan masyarakat tersiksa dan sumber daya alam dikuras oleh Nippon.
Hingga akhirnya pada 6 dan 9 Agustus 1945 pukul 8:15 waktu Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dari ketinggian hampir 10.000 meter, bom atom Little Boy dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup, dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. World founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putranya masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah itu benar, Syahrir? Ya, saya mendengarnya sendiri dari radio. Berarti kita harus memberitahu Bung Karno soal berita ini. Betul. Di sisi lain, pada 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengadakan pertemuan di Dalat. Dalam pertemuan, Marsekal menyiapkan bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Berdasarkan tim PPKI, meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Apakah itu? Saat ini kami sedang didesak oleh para sekutu. Pemerintah kami akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tapi, apakah ada alasan khusus dari pihak kalian? Ya, ada. Pemerintah kami menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Baiklah kalau begitu. Dua hari kemudian saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Ini airnya ya, Mas? Terima kasih, Fatma. Permisi, Bung. Bung, Anda harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Aku mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tidak bisa saat ini, Syahrir. Dari hasil pertemuan kami di Dalat, Jepang meminta kami untuk menunggu. Tunggu sampai kapan lagi, Bung? Itu hanya tipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan demi menghindari perpecahan kubu nasionalis antara anti dan pro-Nippon. Sebenarnya aku pun belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tetapi untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan saat ini dapat menimbulkan pertumpahan darah yang sangat besar, serta berakibat fatal jika para pemuda belum siap. Lagi pula, Anda tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena itu adalah tugas
panitia kemerdekaan Indonesia. Bukan begitu mengatakan. Tapi PPK adalah barang buatan Jepang, Bung. Dan pembebasan kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan sebuah hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Syahrul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Bagi para pendengar di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Studio Pusat Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1930. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese. Jepang tak harus menyerah. Kita harus mengumpulkan pemuda lain untuk mendiskusikan ini. Setuju. Setelah mendengar berita di radio, pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Syahrul Saleh. Saudara-saudaraku, ada kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya, Syahrir, Wikana, dan Darwis telah mendengarkannya di radio BBC. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan dari kita semua. Tapi tadi Anda berbicara soal kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Maksudnya, Jepang sudah tidak menguasai negeri kita dan telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Benar itu, Jepang sudah tidak punya wewenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi, jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Karena PPKI adalah badan buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, saya, Syahrul, Wikana, dan Darwis akan pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Sisanya, kalian perintahkan pemuda lain untuk merebut kekuasaan Jepang. Kemudian golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru karena tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah Bung Karno ada di dalam? Ada, sebentar ya, saya panggilkan Bapak. Baik. Permisi Pak, di depan banyak pemuda-pemudi yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa Mbak? Tidak tahu Bu. Sudah Bu, saya akan segera keluar. Baik Pak. Masih izin keluar sebentar. Iya Mas. Dan di luar, ayo kita bicarakan di dalam. Baik. Ada apa kalian datang malam-malam ke rumah saya? Maaf jika sebelumnya kami mengganggu waktumu, Bu. Ada apa ini? Mengapa ramai sekali? Bung Hatta, ayo kembali bergabung. Kami ingin meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera melaksanakan proklamasi hari ini. Kami sudah mendengarnya, Bung. Jepang resmi menyerah. Benar, Bung. Sampai kapan kita akan terus di jalan mereka? Kita tidak bisa seenaknya memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian mau jika nanti ada pertumpahan darah? Baik, jika Bung tetap seperti ini, kami Akan apa? Ini leher saya, tebas sekarang! Bukan begitu, Bung, maksud saya. Setelah membujuk Soekarno dan Hatta, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 03.00 WIB, para golongan muda mengamankan keduanya dari pengaruh Jepang dengan membawanya ke rumah milik Ciao Kisiong di Kampung Bojong, Rengas Dengklok. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Sebentar saya panggilkan.
Jadi gini, Bung. Woi, kenapa ini, woi? Bung Syaril. Bung Syaril. Ada apa? Mereka menculik Soekarno dan Hatta. What? Setelah kesepakatan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan Wikana, maka dihasilkan persetujuan bahwa kemerdekaan harus dinyatakan di Jakarta. Subarjo pun akhirnya menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada apa-apa, Bung. Tidak ada revolusi di Jakarta. Bung, radio mengatakan Jepang telah memberikan kekuasaannya kepada tentara sekutu. Nippon sudah habis. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Subarjo benar. Kita kembali ke Jakarta sekarang juga. Sekembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo membawa kedua tokoh penting ini ke kediaman Maeda untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Rumah Laksamana Maeda ini dianggap tempat yang paling aman karena Maeda sendiri sangat mendukung upaya-upaya Indonesia untuk merdeka. Atasan, saya akan menepati janji seorang samurai. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana ini, Bung? Kita tidak membawa teks proklamasi yang pernah kita tulis. Hatta, tata bahasamu yang paling bagus. Kau saja yang susun naskah itu. Baiklah, tapi Bung nggak tulis. Iya, ada kertas. Ada Bung, sebentar. Ada kertas. Ada Bung, sebentar. Saya carikan dulu. Ini Bung kertasnya. Baik, terima kasih. Terima kasih.
bagaimana dan dengan cara apa proklamasi ini akan diselenggarakan? Kami sudah memberitahukan rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk datang berbondong-bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Tidak, lebih baik dilakukan di pekarangan rumah saya. Pekarangan di sana cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita memancing-mancing insiden? Karena itu, saya meminta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur di mana pukul 10 pagi. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Hei, sekarang kamu periksa untuk persiapan proklamasi hari ini. Baik. Oh iya, Sgut, tolong periksa tiang bendera apakah sudah siap untuk proklamasi. Baik, akan saya periksa. Pagi itu, Soekarno masih terbaring di tempat tidurnya, dikarenakan pada malamnya Soekarno terserang sakit panas dan dingin. Bung, kapan proklamasi ini akan segera dimulai? Para mahasiswa sudah menunggu tidak sabar di luar. Aku tidak bisa membacakan teks proklamasi tanpa Muhammad Hatta. Tunggulah sebentar, sampai Muhammad Hatta datang. Baiklah. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi Hatta, akhirnya kau datang. Tunggulah sebentar, aku akan siap. Baik, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.